杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Di luar istana, para master dari rumah naga dan ponik yang bersembunyi di kegelapan waspada terhadap lingkungan sekitar. Aura mereka panjang dan bertahan, bertindak sebagai penjaga. Meskipun Raja Naga tidak dapat dihentikan, dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun atau 17 tahun. Chanzhou juga sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya. Jadi dia secara alami akan mengerahkan beberapa pertahanan dekat tempat tinggalnya. Belasan kaki di luar istana, sekelompok gadis muda membuat keributan. Masing-masing gadis ini memiliki kelahiran yang baik, dan mereka dibudidayakan di istana naga dan ponik, khusus agar murid laki-laki lainnya dapat memilih pasangannya. Sekarang puluhan gadis bertebaran di luar, semuanya kurus dan gemuk, dengan gaya berbeda-beda yang membuat orang terpesona. Sekarang Sun Yu berada di jendela mengintip keluar, dan dia langsung terkejut saat menemukan ada beberapa kakak perempuan senior yang sedang meliriknya ke samping. Setelah menonton dalam waktu lama, Sun Yu menjadi kejam dan memaksa dirinya untuk memalingkan muka, menarik nafas dalam-dalam, berlatih Suan Gong dalam diam, dan menenangkan diri. Pemuda mana yang tidak berhubungan dengan wanita? Jika Anda mau, beritahu tuan istana Anda, dan dia pasti akan dengan senang hati membantu Anda membuat pengaturan, kata Yang Ke sambil tersenyum. Mendengar itu, Sun Yu terkejut, lalu menjadi malu dan berkata, "Senior bercanda, menurut saya tidak." "Lalu, bagaimana menurut Anda?" Yang Ke berjalan turun dari tempat tidur emas kiok lembut sambil tersenyum, dan menatapnya dengan hangat. Sun Yu meliriknya dengan hati-hati dan kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya mampu melakukan seperti sekarang. Ini sepenuhnya karena upaya senior di belakang layar. Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali. Jika senior tidak ingin menyembunyikan diri, saya akan melaporkan semuanya kepada penguasa istana. Sekarang, kakak perempuan senior ini datang dengan harapan. Jika saya benar-benar memilih salah satu dari mereka, mereka pasti akan kecewa di masa depan. Jika mereka memilih saya, hanya itu yang bisa saya pikirkan." Setelah jeda, Sun Yu menggaruk kepalanya. "Lagi pula, saya masih muda. Guru berkata saya masih tumbuh, jadi tidak baik memikirkan hal seperti itu." Yang Ke senang dan mengangguk sedikit. "Anda benar. Kalau begitu tunggu sampai Anda kuat sebelum mencari pasangan Anda. Kemudian Anda akan memiliki kekuatan untuk melindunginya." "Ya, apa yang dikatakan senior itu benar." Sun Yu mengangguk dan berat dan bertanya dengan penuh semangat. "Senior, apakah luka Anda sudah pulih?" "Hampir." Yang Ke menjawab dengan santai. Dia telah sembuh di sini selama beberapa hari terakhir. Bagaimanapun Yanxi masih orang kuat yang telah memasuki alam suci. Terutama lubang di perut mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengejutkan. Dan Yang Ke masih membutuhkan banyak waktu untuk melarutkan sisa energi es. Namun Sun Yu tidak mengerti mengapa Yang Ke terluka, karena Yang Ke tidak muncul sama sekali selama pertempuran. Faktanya, naga emas yang melawan Yanxi sepenuhnya adalah Yang Ke sendiri. Setelah menerima warisan Raja Naga yang sebenarnya, Yang Ke mampu menggunakan energi besar yang terkandung dalam pola naga emasnya untuk berubah menjadi naga. Tapi itu masih dalam bentuk energi sejati. Namun itu juga terlalu nyata. Tidak berbeda dengan kaisar monster yang bersembunyi di tubuh naga. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya Yang Ke menggunakan metode seperti itu. Ukurannya terlalu besar, sehingga dia tampaknya sedikit tidak terbiasa dengannya. Jika Yang Ke diizinkan menggunakannya lagi, mungkin akan jauh lebih baik.
Namun setelah berubah menjadi naga, kekuatan dan pertahanannya menunjukkan peningkatan yang baik. Jika tidak, Yangke memperkirakan jika dia ingin mengalahkan atau bahkan membunuh seseorang yang telah masuk ke alam suci secara langsung, dia harus menggunakan menjadi iblis. Bagaimanapun, alam transenden tingkat ketiga hanya selangkah lagi untuk masuk ke alam suci. Setelah bertarung dengan Yanxi, Yangke memperoleh banyak hal. Setidaknya dia memastikan bahwa dengan tingkat kultivasinya sendiri, tidak ada masalah untuk membunuh orang suci tingkat pertama. Adapun orang kuat yang telah mencapai tingkat kedua alam suci, dia tidak mengetahuinya. Lagi pula, tidak banyak master level ini dan tidak mungkin untuk menilai tanpa benar-benar bertarung. Saat menyembuhkan, Yangke juga mengenang pertempuran berdarah itu, menyadari banyak kesalahannya, diam-diam menuliskannya dan memperingatkan diri sendiri. Senior, Sun Yu berseru. Apa yang akan saya lakukan di masa depan? Penguasa istana dan yang lainnya mengira saya adalah keturunan Kaisar Naga. Biarkan mereka berpikir begitu. Dengan cara ini Anda bisa mendapatkan sumber daya terbaik. Saya yakin dengan kualifikasi Anda saat ini, tidak sulit untuk menjadi lebih kuat. Tapi ini menipu Tuan dan semua orang, dan saya merasa bersalah. Jangan terlalu banyak berpikir. Yangke mengerutkan kening. Jika saatnya tiba, saya akan menjelaskannya secara pribadi kepada mereka. Sebelum itu, Anda hanya perlu berlatih. Itu bagus. Dengan janji Yangke, Sun Yu merasa lega. Kaisar Naga yang asli maju untuk menjelaskan. Ya, kalau saya tidak salah, tidak akan lama lagi Tuan Istana yang akan membantu Anda memilih Ratu Ponik. Bagaimanapun, Kaisar Naga dan Ratu Ponik datang berpasangan, sesuatu yang telah dinanti-nantikan oleh nenek moyang Chenzo dan Istana Naga dan Ponik selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah Kaisar Naga lahir, Chenzo tentu saja berharap Ratu Ponik akan segera lahir. Hanya ketika keduanya muncul pada saat yang sama, rumah Naga dan Ponik dapat dianggap lengkap. Jadi, Chenzo tidak menghentikan garis-garis itu untuk datang. Dia pasti ingin menguji Sun Yu. Akan lebih baik jika Sun Yu mengambil inisiatif untuk memilih salah satu dari mereka. Mendengar apa yang dikatakan Yangke, Sun Yu terkejut. Apa yang harus saya lakukan? Yangke tertawa kaget. Tolak saja, Anda adalah Raja Naga sekarang. Chenzo tidak akan mengabaikan ide Anda. Katakan saja padanya bahwa Anda ingin berlatih dalam pengasingan. Ide yang bagus. Mata Sun Yu berbinar. Dia hanya ingin mundur ke pengasingan, bersembunyi selama beberapa tahun, dan kemudian muncul lagi ketika dia sudah benar-benar kuat. Saya akan mengunjungi sarang ponik Anda. Tolong tunjukkan jalannya pada saya. Oke, tapi Tuan Istana pasti tidak akan membiarkan saya pergi ke sana sendirian. Tidak masalah, mereka tidak akan dapat menemukan saya. Yangke tersenyum sedikit. Mendengar itu, Sun Yu tidak berkata apa-apa lagi dan buru-buru keluar untuk membuat pengaturan. Adapun sarang ponik, dia tidak terlalu jauh dari Istana Naga. Yangke awalnya penasaran dengan tempat seperti apa itu. Tetapi baru setelah tiba dia menyadari bahwa itu sebenarnya hanyalah hutan lebat. Dilihat dari atas, seluruh hutan lebat tampak seperti burung ponik yang menjulang tinggi, seperti aslinya. Dan di hutan lebat itu semua pohon besar sudah ada entah sudah berapa tahun. Pohon-pohon itu ulet dan menjulang tinggi ke awan. Jelas, sarang ponik berbeda dari lembah naga. Kecuali Kaisar Naga, tidak ada yang bisa menembus jauh ke dalam lembah naga. Begitu orang luar mendekat, mereka akan diusir oleh kekuatan tak terlihat. Namun, sarang ponik tidak menunjukkan terlalu banyak keanehan selama bertahun-tahun. Ini seperti hutan lebat biasa. Bahkan banyak murid Istana Naga dan Ponik datang ke sini untuk berlatih dan berkencan di masa lalu. Setelah Kaisar Naga lahir, Chenzo mencantumkan lokasi sarang Ponik sebagai area terlarang
dan tidak mengizinkan siapapun untuk mendekatinya. Tapi Sun Yu memberitahu Chen Zhou tentang pergi ke sarang Ponik untuk menyelidiki, sehingga Chen Zhou sangat gembira, mengira bahwa Sun Yu sedang bersiap untuk menemukan Ratu Ponik, dan segera mengirim pasukan dan jenderal untuk mengawal Sun Yu ke sarang Ponik. Sesampainya di tepi hutan lebat, Sun Yu dengan santai mencari alasan, meninggalkan para prajurit alam transenden di luar, dan memasuki sarang Ponik sendirian. Sekarang, statusnya berbeda, dan alam transenden itu tidak berani melanggar perintahnya. Terlebih lagi, orang-orang ini semua melihat pandangan Yanxi dipenggal dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi mereka terlalu mengkhawatirkan keselamatan Sun Yu. Sambil berjalan ke dalam hutan lebat, tidak jauh dari sana, sesosok tubuh melintas di sampingnya. Kemudian Yang Ke muncul. Apakah ini sarang Ponik? Yang Ke berbalik dan melihat sekeliling, bertanya dengan curiga. Ya. Sun Yu mengangguk dengan cepat. Dia menjelaskan soal sarang Ponik secara detail, dan Yang Ke mendengarkan dan merasakannya dengan hatinya. Tapi dia tidak banyak bicara, dan berjalan lurus ke satu arah. Dia merasa di suatu tempat di sarang Ponik ada suara yang memanggilnya, dan pola naga emas di tubuhnya berenang dengan cepat karena panggilan ini, menyebabkan gelombang mati rasa. Namun Sun Yu juga sangat patuh dan mengikuti Yang Ke dengan cermat. Setelah berjalan lama, tiba-tiba sebuah cahaya muncul di depan mereka berdua. Kemudian sebuah danau kecil muncul di depan kami. Danau itu jernih dan berkilau, tetapi anehnya dasarnya tidak terlihat. Danau itu tampaknya diselimuti lapisan kekuatan misterius. Berdiri di tepi pantai dan melihat ke bawah, Yang Ke tidak bisa menahan alisnya, karena dia menemukan pantulan yang menjulang di danau, yang merupakan pantulan burung Ponik itu tidak terlihat nyata. Danau Fengqi, karena pantulan yang tidak dapat dijelaskan tampak seperti burung Ponik. Itulah mengapa kami menyebutnya demikian. Namun banyak orang telah pergi ke sana untuk menyelidiki selama bertahun-tahun, dan mereka belum menemukan sesuatu yang istimewa sama sekali. Mendengar apa yang dikatakan Sun Yu, Yang Ke sedikit mengangguk. Beberapa tempat hanya mengungkapkan sifat aslinya. Ketika orang-orang tertentu datang, kecuali orang tertentu tidak ada yang bisa mencampuri urusan apapun. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, itu tidak akan ada gunanya. Sambil berdiri di tepi danau, pola naga emas di tubuh Yang Ke bergerak semakin cepat, dan ada perasaan samar bahwa dia akan segera keluar dari tubuh. Sambil mengambil nafas lembut, Yang Ke tidak menekannya. Setelah beberapa saat terdengar auman naga. Pola naga emas berubah menjadi suatu entitas dan tembakan. Hanya saja ukuran naga emas saat ini sangat berbeda dengan saat ia bertarung dengan Yanxi. Naga emas saat ini hanya memiliki panjang 1 kaki. Setelah bergegas keluar dari tubuh Yang Ke, dia berputar beberapa kali di udara dan terjun menuju danau Fengqi. Kemudian ada gelombang pola air, dan naga emas menghilang. Sun Yu tampak bersemangat, memperhatikan sejenak, dan suasana hatinya menjadi bersemangat. Di seluruh istana naga dan Ponik, dia salah satunya yang mengetahui rahasia Kaisar Naga, dan dia juga telah dilatih dengan penuh semangat oleh Raja Naga yang asli. Tentu saja, dia bangga akan hal itu, warisan Ratu Ponik. Sebagai murid Istana Naga dan Ponik, bagaimana mungkin Sun Yu tidak bersemangat? Sekarang naga emas menghilang ke dalam danau Fengqi. Setelah beberapa saat, permukaan danau tiba-tiba menjadi tidak stabil. Sepertinya ada energi besar yang meledak di bawahnya, dan air danau perlahan naik. Kemudian sebuah riak menyebar dan pantulan berbentuk burung Ponik di danau Fengqi menjadi siksak dan aneh. Melihatnya, ia tampak mengepakkan sayapnya dan hendak membumbung ke langit dari dasar danau. Pada saat yang titik-titik cahaya terang tiba-tiba terbang dari segala arah dan jatuh ke danau Fengqi setetes demi setetes. Setiap fluoresensi mengandung kekuatan misterius yang membuat Yang Ke dan Sun Yu terkejut. Dan dengan cepat melihat sekeliling dan ekspresi mereka berubah. Karena cahaya terang itu benar-benar terbang keluar dari pohon besar di sarang Ponik. Sebelumnya,
Ketika Yang Ke datang ke sini, dia tidak melihat ada yang aneh pada pohon besar ini. Sekarang seluruh sarang ponik bersinar terang, dan lampu terang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari hutan lebat seperti kunang-kunang. Berkumpul menuju Danau Fengi dari segala arah, yang membuat beberapa alam transenden yang menunggu di luar sarang ponik. Mereka menonton dengan mata terbuka lebar, tidak mampu menahan kegembiraan mereka. Bahkan Chenzo yang masih menangani masalah penting di Istana Naga dan Ponik berlari keluar dengan tergesa-gesa dan melihat ke arah sarang Ponik sambil tersenyum ke langit. Bagaimanapun penerus Raja Naga telah muncul dan sekarang ada pergerakan lain di sarang Ponik. Seperti yang diharapkan, kemunculan Ratu Ponik tidak lama lagi. Tapi tidak perlu terburu-buru untuk menangani masalah yang belum selesai. Chenzo bergoyang dan terbang menuju sarang Ponik. Bahkan di Istana Naga dan Ponik, orang-orang kuat lainnya tidak berniat untuk melakukan apapun dan ingin datanglah ke sarang Ponik untuk menyaksikan warisan Ratu Ponik. Di tepi Danau Fengi, Yang Ke menunggu dengan tenang. Mata Sun Yu bersinar menyaksikan cahaya terang jatuh ke dalam danau. Sambil berdiri di tepi danau, Sun Yu dengan jelas merasakan bahwa energi seluruh dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan ada rasa keagungan yang kuat muncul dari dasar danau. Setelah sekian lama, cahaya terang yang datang dari segala arah tenggelam seluruhnya ke dalam Danau Fengi. Pantulan berbentuk burung ponik di danau tampak hidup dan sayapnya berkelebat semakin cepat. Tiba-tiba danau itu naik ke langit. Di dalam air, naga emas dan burung ponik es biru muncul bersamaan. Raungan naga dan burung ponik terdengar di seluruh dunia. Yang Ke menyeringai dan menatap ke depan, sama seperti naga asli yang ada dalam legenda. Ponik juga merupakan kaisar klan monster yang tidak bermahkota, dan keberadaan dapat mencapai tingkat ke-9. Saat ini, pemandangan naga dan burung ponik yang membawa keberuntungan tepat di depannya. Naga emas terus-menerus terbang. Tetapi burung ponik es hanya mengambang dengan tenang di danau. Sepasang mata yang cerah memancarkan rasa kebijaksanaan, tampak seperti sedang naik dan mengamati Yang Ke. Setelah beberapa saat, ponik es menangis pelan, menyampaikan pesan kepuasan. Setelah menangis, ponik es tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi titik-titik cahaya terang melayang-layang dan perlahan menghilang. Kemudian Danau Fengi kembali stabil, dan naga emas yang terbang kembali ke tubuh Yang Ke. Pada saat ini, Yang Ke menutup matanya dan merasakan pikirannya berfluktuasi. Ini adalah warisan Suyan, tapi dia sekarang berada di Sekte Es. Dia harus ditemukan terlebih dahulu sebelum dia bisa mendapatkan semuanya di sini. Melihat Yang Ke tidak bergerak, Sun Yu juga menahan nafas dan mengembunkan suaranya, tidak berani mengganggunya sedikit pun. Setelah beberapa saat, Yang Ke perlahan membuka matanya dan berkata, "Sun Yu, tolong bantu saya." Ekspresi Sun Yu menjadi serius. "Senior, jika ada yang harus Anda lakukan, tanyakan saja pada saya. Biarkan kalian dari Istana Naga dan Ponik menjaga sarang Ponik ini dengan baik. Senior, jangan khawatir, saya pasti tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan tempat ini." "Bagus," jawab Yang Ke dengan puas. Sun Yu terkekeh dan tiba-tiba bertanya, "Senior, apakah Anda akan menyerahkan warisan Ponik ini kepada seseorang?" Mendengar itu, Yang Ke meliriknya dan heran. "Bagaimana Anda bisa tahu?" Nafas senior menjadi sangat lembut sekarang. "Saya pikir Anda pasti sedang memikirkan seseorang. Jika tidak ada kecelakaan, orang itu harus menjadi partner senior. Anda ternyata memiliki kemampuan observasi yang baik." Yang Ke terkekeh dan berkata, "Oke, masalahnya sudah selesai, jadi sudah waktunya saya pergi." "Ah, senior akan pergi sekarang?" Sun Yu mau tidak mau menunjukkan sedikit keengganan. Apa yang telah dia capai hari ini sepenuhnya karena Yang Ke. Jika bukan karena kesempatan 2 tahun lalu, dia akan berada di level pertama dari alam kenaikan abadi, dan dia bahkan mungkin tidak akan mencapainya. Dan kualifikasinya tidak akan seperti ini. Dengan kualifikasi asli Sun Yu dan energi seumur hidupnya,
dia mungkin hanya bisa menerobos ke alam transenden. Tapi sekarang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa hanya masalah waktu saja baginya untuk menjadi orang suci. Dan ini semua diberikan oleh Yang Ke, dan Sun Yu sangat berterima kasih. Sudah waktunya untuk pergi. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, jadi sampai jumpa lagi di masa depan. Senior, berhati-hatilah, lain kali kita bertemu. Saya Sun Yu tidak akan mengecewakan Anda. Sun Yu mengepalkan tinjunya dengan tegas. Murid ini pasti akan berlatih keras dan layak untuk kultivasi Anda. Yang Ke tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi dan menghilang saat tubuhnya bergoyang. Melihat ke arah Yang Ke pergi, Sun Yu merasa sedih beberapa saat sebelum menuju dunia luar. Setelah tiba di luar sarang ponik dan melihat pemandangan di depannya, Sun Yu terkejut karena semua tuan di istana keluar dan berkumpul di sini. Saat tuan istana Chen Zhou menunggu, mereka melihat ke sini dengan penuh semangat. Setelah melihat Sun Yu keluar, satu atau dua dari mereka menunjukkan rasa ingin tahu dan harapan. Tuan, Sun Yu memberi hormat dengan tangan terkepal. Chen Zhou segera mengembalikan hadiah itu dan bertanya dengan hati-hati. Yang mulia Kaisar Naga, apakah ada petunjuk tentang warisan Ratu Ponik? Mereka semua baru saja melihat apa yang terjadi di sarang Ponik, jadi tentu saja mereka akan menebak-nebak. Sun Yu menahan diri dan berkata, sedikit. Bagaimana menurut Anda? Chen Zhou sangat gembira. Sun Yu menghela nafas sejenak, lalu sebuah ide muncul di benaknya dan dia berkata, tidak ada murid yang cocok di istanamu untuk warisan Ratu Ponik dan waktunya belum tiba. Hah? Chen Zhou tiba-tiba menjadi kecewa dan bertanya dengan penuh semangat. Berapa lama untuk menunggu? Sun Yu menggelengkan kepalanya. Orang yang ditakdirkan secara alami akan datang ketika waktunya tiba. Saya tidak bisa mengatakan itu. Jawaban yang ambigu membuat Sun Yu merasa tidak nyaman. Tetapi melihat sekeliling, dia melihat bahwa semua tuan di istana itu memiliki ekspresi yang bijaksana dan mengangguk sedikit. Sepertinya setuju dengan pernyataannya. Sun Yu merasa tenang dan berkata dengan santai, saya akan memulai pengasingan. Anda tidak perlu mengkhawatirkan Ratu Ponik. Dia akan muncul jika sudah waktunya untuk muncul. Iya. Chen Zhou mengangguk dengan cepat dan berkata, ngomong-ngomong, Yang Mulia Kaisar Naga, tolong beri saya beberapa nasihat tentang cara menghadapi gua yang dingin. Tuan Istana, Anda bisa mengurusnya sendiri. Sun Yu tersenyum pahit. Setelah mendengar ini, Chen Zhou tidak bertanya lagi dan mengikuti Sun Yu kembali ke Istana Naga dan Ponik bersama yang lainnya, menyiapkan perbekalan dan sumber daya terbaik dan mengatur agar Sun Yu memasuki area terlarang dan berlatih dalam pengasingan. Pada saat ini, Yang Ke berjalan dengan kecepatan kilat, menyeberangi gunung dan sungai yang terkenal, tapi dia merasa tenang. Dia awalnya berencana untuk pergi langsung ke Sekte Es untuk menemukan Suyan dan kemudian membawanya ke rumah naga Ponik untuk mewarisi warisan Ratu Ponik. Tapi dia tidak tahu bagaimana situasi Suyan sekarang. Jika dia terburu-buru ke sana, Suyan mungkin masih mengasingkan diri. Selain itu, dia belum kembali ke Sekte Tianxiu selama beberapa tahun. 5 atau 6 tahun telah berlalu sejak dia mengucapkan selamat tinggal kepada pamannya di kota Fuyun. Jadi Yang Ke merasa bahwa dia harus kembali ke Sekte Tianxiu terlebih dahulu untuk melaporkan kepada pamannya dan leluhur Chu Lingxiu bahwa dia aman. Namun sudah beberapa tahun sejak dia datang ke benua Tongsuan, tetapi Yang Ke masih belum memiliki banyak kasih sayang atau rasa memiliki terhadap tempat ini. Bahkan jika itu adalah Sekte Tianxiu, dia hanya menganggapnya sebagai tempat di mana pendiri pavilion Lingxiu terletak. Meskipun pamannya juga baik padanya, tetapi sulit bagi Yang Ke untuk merasakan ketergantungan dan keintiman seperti itu dengan Sekte Tianxiu. Perasaan yang sama yang dia rasakan dengan pavilion Lingxiu, dan dia mungkin seperti pejalan kaki di dunia ini. Dan pavilion Yongdu dan Lingxiu adalah akarnya. Namun Yang Ke tidak tahu bagaimana situasinya di sana.
Tapi wajah-wajah yang dia kenal melintas di depan matanya dan Yang Ke mempercepat ingatannya. Sebelumnya, ketika Yang Ke meninggalkan Zhongdu, dia telah memberitahu orang-orang itu bahwa ketika waktunya tiba, dia akan membawa mereka ke sini bersamanya. Kalau dipikir-pikir sekarang, apa yang dia katakan agak terlalu tidak bertanggung jawab. Meskipun sekarang Yang Ke mampu merobek ruang, itu hanya alat teleportasi ratusan mil. Dan setelah menggunakannya 2 atau 3 kali, kekuatan kesadaran spiritualnya akan habis. Dan cara ini hanya bisa digunakan pada saat yang paling mendesak, atau saat tidak ada bahaya dan Anda bisa pulih dengan tenang. Setelah memikirkannya, mata Yang Ke berbinar dan dia tiba-tiba teringat bahwa Chu Lingxiu pernah ada di sana. Roh air kuil air juga berasal dari benua Tongsuan. Jika dia tahu metode apa yang mereka gunakan, dia mungkin dapat mempelajarinya. Namun sebelum itu, dia tetap harus meningkatkan kekuatan memiliki tim sendiri dan memiliki kekuatan di tangan Anda. Jika tidak, meskipun dia dapat membawa mereka semua ke sini, Yang Ke tidak dapat menjamin keselamatan mereka. Dan klan iblis kuno adalah kekuatan yang bagus. Tanah suci 9 surga tidak juga biasa saja. Adapun dari istana naga dan ponik, Yang Ke belum mempertimbangkannya untuk saat ini. Dia harus menunggu sampai dia menemukan Suyan. Dan yang terpenting adalah mencari lahan yang bisa menampung banyak orang. Pada saat ini, waktu berlalu tanpa disadari. Yang Ke terbang puluhan ribu mil jauhnya, dan sekarang dia melebarkan sayap angin dan gunturnya. Ditambah dengan keterampilan Dewa 9 Surga Yi Tianying, kecepatannya secepat kilat. Ketika dia bertemu sebuah kota dalam perjalanan, dia turun mencari orang untuk menanyakan arah beberapa kali. Dalam waktu setengah bulan, Yang Ke melihat pegunungan megah yang tertutup salju di kejauhan, dan rasa dingin yang samar menerpa dirinya, yang menunjukkan dia hampir sampai di mana sekte Tianxiu berada, ribuan mil jauhnya. Dari pegunungan yang tertutup salju, 2 hari kemudian, Yang Ke akhirnya kembali ke sekte Tianxiu. Di lembah yang dikelilingi ratusan puncak, ada banyak jejak aktivitas prajurit. Yang Ke menyeringai dan terbang langsung menuju salah satu puncak gunung. Sesampainya di aliran gunung di sisi gunung, dia mendarat dengan ringan di pintu masuk sebuah gua puncak Qisiu. Gunung yang unik bagi Bibi Feiyu. Itu juga merupakan tempat Yang Ke tinggal sebelumnya. Sambil memasuki gua, ada liku-liku di perut gunung. Sebelum mencapai bagian dalam, Yang Ke mencium aroma anggur yang kuat, yang membuat wajahnya menjadi gelap. Diam-diam, dia mengira Bibi Feiyu masih sama seperti dulu, kecanduan alkohol. Dengan aroma anggur yang begitu kuat, tapi dia tidak tahu seberapa banyak dia meminumnya. Ketika dia tiba di jantung gunung, Yang Ke baru saja masuk. Tiba-tiba ada suara di telinganya, dan tirai air menyapu ke arahnya. Tirai air itu mengandung bau alkohol yang kuat, dan Yang Ke menciumnya. Dalam sekejap, dia merasa sedikit pusing, dan tubuhnya tidak berbobot. Segera dia dengan cepat mengedarkan energi aslinya untuk mengatasi suasana mabuk ini. Di balik tirai air, sebuah tangan giok terulur dan meraih bahu Yang Ke dengan sangat teliti. Namun Yang Ke tidak melawan dan membiarkan tangan putih giok ini memegangnya, melambaikan tangannya, dan membelah tirai air di depannya, memandang ke depan sambil tersenyum dan menyapa. Bibi Feiyu. Mendengar suaranya orang di balik tirai air, Feiyu tampak terkejut dan kekuatan tangannya mau tidak mau melambat. Namun, saat mata mereka bertemu, dengan rasa terkejut yang kuat muncul di mata indah itu, dan jenis kecemerlangan berbeda muncul di wajah merah mabuk. Namun senyuman Yang Ke tiba-tiba membeku di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuang muka, karena dia menemukan Bibi Feiyu yang montok di depannya sepertinya sedang mandi. Dan dia dikejutkan dengan kedatangannya. Dia hanya terbungkus jubah mandi yang tidak terlalu tebal meluncur ke bawah. Tangan satunya memegangi dirinya sendiri. 2 kaki putih ramping baru saja terekspos ke udara, dan ada warna putih yang menakjubkan dan jurang yang dalam di dadanya. Rambutnya basah,
dan tergerai di baunya, menunjukkan keanggunannya yang luar biasa. Yangke sepertinya baru saja melihat dua tonjolan halus seperti anggur menekan bagian bawah jubah mandi. Jadi sepertinya ini bukan waktu yang tepat dia datang. Jadi Yangke tampak malu. Biasanya tidak ada yang akan datang ke puncak Qingxiu kecuali Chang Yan dan yang lainnya. Tetapi mereka akan memberitahu Fei Yu ketika mereka datang. Tidak seperti dia yang langsung menerobos masuk. Saya ingin tahu siapa orang itu. Ternyata Anda anak kecil nakal? Fei Yu terkekeh. Tidak hanya tidak melepaskan Yangke, tapi malah menyeretnya ke dalam pelukannya, mencekik leher Yangke dan berkata sambil tersenyum manis. Keponakan kecil, Anda tidak kembali selama beberapa tahun, dan Anda melakukan hal seperti ini ketika Anda kembali. Bukankah itu buruk? Pada saat ini, Yangke merasakan elastisitas luar biasa datang dari belakang, dan Yangke dengan jelas merasakan sesuatu menekan tulang pelikatnya. Dia dengan cepat menepuk lengan Fei Yu dan berkata, "Bibi, lepaskan saya dulu, oke?" Bibi tidak takut. Apa yang Anda takutkan? Apakah Anda takut Bibi akan memakan Anda? Fei Yu terus menggoda. Alih-alih melepaskan Yangke, dia malah semakin mengencangkan cengkeramannya pada Yangke, menyebabkan dadanya bergetar. Nafasnya seperti anggrek menyapu telinga Yangke. "Bibi, Anda bercanda." Yangke merasakan malu, perasaan mati rasa menyebar di pangkal telinganya, dan tubuhnya bereaksi tanpa daya. Fei Yu sepertinya menyadarinya, mengendus pelan dan dengan cepat melepaskan Yangke, menatapnya dengan sepasang mata yang indah, menggigit giginya dengan ringan. "Anda bajingan kecil, apakah Anda sudah cukup bersikap liar di luar? Sekarang Anda akhirnya ingat untuk kembali." Yangke dengan cepat duduk di bangku batu di sebelahnya, menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, berpura-pura minum dengan tenang, dan berkata tanpa menyipitkan mata, "Bibi, bisakah Anda mengenakan pakaian Anda dulu, dan mari kita bicarakan. Saya merasa sangat tidak nyaman jika Anda seperti ini." "Dasar bajingan kecil, Anda benar-benar bereaksi terhadap bibi Anda." Wajah Fei Yu memerah dan dia memarahi. "Duduk saja di sini dan jangan bergerak, dan saya akan menangani Anda nanti. Jika Anda berani menghilang lagi, saya akan mengejar Anda sampai ke ujung bumi dan menghajar Anda." Saat dia berbicara, tubuh halusnya menghilang dalam sekejap, dan Yangke diam-diam menghela nafas, merasa kewalahan. Karena Fei Yu bibi guru, tapi sebenarnya tidak terlihat seperti bibinya. Setelah menunggu di sana beberapa saat, Fei Yu keluar dengan pakaian rapi, dengan mata yang indah dan senyuman, dan duduk di hadapan Yangke, menatapnya dengan tatapan membara pada ahli fisionomi terbaik. "Hei Bibi, saya sudah berapa tahun tidak bertemu dengan Anda, dan Anda semakin bersinar. Tapi saya tidak melihat dengan cermat. Tapi sekarang, saya melihat Anda tampak jauh lebih muda. Anda seperti gadis berusia 28 tahun yang anggun." "Dasar anak nakal, jangan fasih. Jangan mengira saya akan bahagia hanya karena Anda mengatakan itu." Tegur Fei Yu sambil tersenyum dan amarah yang terpendam di hatinya selama beberapa tahun tanpa sadar teratasi. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menanyakan keberadaan Yangke, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Tentu saja, dia sangat khawatir. Bagaimanapun Yangke berasal dari negeri terpencil, dan kekuatannya tidak terlalu tinggi. Dia pergi ke kota awan terapung dan hanya memiliki tingkat budidaya di puncak alam kenaikan abadi. Jadi bagaimana Fei Yu tidak khawatir? Bukan hanya dia, ketiga paman lainnya juga sangat khawatir. Jadi semua orang sangat marah. Jika Yangke kembali dengan selamat dan mereka harus membuatnya terlihat baik. Tapi setelah dia benar-benar melihat Yangke, Fei Yu tidak bisa marah apapun yang terjadi. Dia hanya merasakan sebuah batu besar jatuh di hatinya, dan dia merasa sangat lega. Setelah melihatnya, beberapa saat ekspresi Fei Yu tiba-tiba menjadi serius. Pikiran spiritualnya mengamati tubuh Yangke. Cahaya aneh muncul di matanya yang indah. Dia tidak bisa menahan untuk menutup mulutnya dan berseru,
Keponakan kecil, kekuatan Anda berada di tingkat mana sekarang? Meskipun dia menemukannya, dia tidak dapat mempercayainya. Alam transenden tingkat ketiga. Jawab Yangke dengan serius. Apakah Anda benar-benar berada di alam transenden tingkat ketiga? Fei Yu tiba-tiba berdiri dan mendatangi Yangke dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengambil salah satu tangannya, meletakkan jari gioknya di atasnya, dan mengedarkan energi sejati untuk bergerak di sekitar tubuh Yangke. Menjelajahi dengan hati-hati. Saat menyelidiki, dia bertanya dan gugup. Anda belum melatih keterampilan jahat apapun hingga seperti ini, kan? Yangke tertawa kaget. Tidak, dan meskipun ada teknik seperti itu hanya efektif pada awalnya. Bagaimana teknik ini dapat membantu orang mencapai hasil yang cepat ketika mereka mencapai alam transenden? Setelah mendengar apa yang dia katakan, Fei Yu sedikit mengangguk setuju. Bukan berarti tidak ada keterampilan yang dapat dicapai dengan cepat. Sebaliknya, ada banyak keterampilan seperti itu di dunia ini. Prajurit yang dibutakan oleh kekuatan memilih untuk melatih keterampilan tersebut pada tahap awal. Mereka akan berkembang lebih cepat daripada yang lain, tapi akan menjadi lebih lemah seiring berjalannya waktu. Mungkin ada bahaya besar yang tersembunyi jika Anda berhenti bergerak maju. Sebelum mencapai alam transenden, selama kualifikasinya memadai, tidak akan sulit untuk berkultivasi dengan sumber daya dan teknik kekuatan benua Tongsuan. Misalnya, Swiling telah mencapai puncak alam abadi ketika dia berada kurang dari 20 tahun. Dengan tingkat kultivasi dan usia sebesar itu, dia hanyalah monster di Zhongdu. Dan bahkan Yangke merasa sedikit rendah diri padanya pada awalnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.